Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral muslimin ayyuhal ikhwah, jamaah salat maghrib Masjid Manarul Ilmi rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Yang pertama kita bersyukur kepada Allah Ta'ala atas hidayah dari Allah Ta'ala, maka kita bisa menunaikan kewajiban kita sebagai hamba Allah adalah beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat serta salam semoga senantiasa terlimpah kepada suri toladan kita, panutan kita, uswah kita, idola kita, Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, para sahabatnya dan para pengikutnya. Ikhwani a'azani Allah wa iyyakum. Kita akan melanjutkan kajian kita atau pengajian kita pembahasan kitab Syarhu Tafsiril Fatihah wa Qisaril Mufassal yang ditulis oleh Fadilatul Syekh Shalih ibn Abdullah ibn Hamad Al-Utsaimi hafizahullahu taala. Pada pertemuan yang terakhir kita masih membicarakan tafsir dari surat Al-Fatihah. Yang terakhir yaitu pada ayat yang kelima. Apa ayat yang kelima? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Di sini sebagaimana dijelaskan oleh beliau, oleh musannif wafaqahullahu taala, bahwasannya di dalam ayat ini ada makna pengkhususan dalam masalah ibadah dan isti'anah, yang maknanya adalah semua ibadah yang kita lakukan itu hanya dipersembahkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Di situ kita mengikrarkan hanya kepada Engkau ya Allah kami beribadah, dan hanya kepada Engkau ya Allah kami minta pertolongan. Ya, sehingga isti'anah, terutama isti'anah dalam makna isti'anah ibadah,
itu juga hanya dipersembahkan kepada Allah Ta'ala. Sesulit apapun, sebutuh apapun kita terhadap sesuatu yang kita butuhkan dari hal-hal yang hanya bisa dilakukan oleh Allah, maka kita tidak pernah minta kepada selain Allah. Baik dari jenis makhluk-makhluk yang mulia atau sebaliknya makhluk-makhluk yang kebalikannya mulia yang hina. Hukumnya sama, tidak ada bedanya. Ya maaf saja, ini bukan alasan. Ini kan kita mintanya kepada para nabi dan rasul, misal. Ya perlu diketahui, meminta sesuatu yang hanya bisa dilakukan oleh Allah ketika ditujukan kepada para nabi dan rasul sekalipun misalnya, maka di sisi Allah itu sama persis, ya naudzubillah, yaitu minta kepada para setan. Kita bukan merendahkan para nabi dan rasul, tapi itulah yang namanya ibadah, itu haknya Allah. Datang ke kubur misal, ya tidak tanggung-tanggung ke kuburan Rasulullah misalnya sallallahu alaihi wasallam, di sana minta agar pangkatnya dinaikkan, minta agar sakitnya disembuhkan kepada sahibul kubur. Maaf saja, ini sama dengan minta kepada selain para nabi dan rasul, ya, kepada jin, kepada setan, sama saja, nggak ada bedanya. Ya, sehingga la malakun muqarrabun wala nabiyyun mursalun. Ya, tidak kepada malaikat yang dekat dengan Allah, tidak pula dengan kepada para nabi yang diutus oleh Allah. Yang namanya ibadah itu hanya boleh dipersembahkan ke qasr. Ada sebuah qasr atau hasr, pembatasan bahwa ibadah dan isti'anah hanya boleh dipersembahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pada ayat yang berikutnya, halaman 19, qala al-musannifu wafaqahullah. Al-musannif wafaqahullah, beliau mengatakan summa qala ta'ala, kemudian Allah Ta'ala berfirman, ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukkanlah kami ke jalan yang lurus. Ya, ihdinas siratal mustaqim. Diterangkan di sini aidullana wa arsyidna ilaihi wa sabbitna alaihi hatta nalqaka wa huwal Islam. Pada ayat ihdinas siratal mustaqim, yang mana artinya ya Allah, tunjukkanlah kami ke jalan yang lurus atau berada di atas jalan yang lurus. Yang mana maknanya? Dua-duanya, ya. Jadi ihdina dari sisi i'rabnya di sini fi'il hada yahdi, amarnya ihdi, karena di sini amr perintah dari kita kepada Allah, maka para ulama bahasa menggunakan dengan istilah fi'lud doa, ya, fi'il doa sebagai bentuk adab, ya. Betul lafadznya fi'il amr, betul lafadznya fi'il amr, tapi sebagai bentuk adab terhadap Allah dengan istilah fi'lud doa, fi'il yang di situ maknanya doa, ya. Doa dari kita kepada Allah. Walaupun hakikatnya ya kita minta kepada Allah, kan kita sedang merintah gitu ya. Ya Allah, kita sedang merintah. Tapi sebagai bentuk adab yaitu dengan istilah doa. Fi'il doa, fi'lu doa mabniyun ala hadfi harfil illah ihdi, karena dia adalah fi'il
Fi'il apa? Mu'tal, ya, yaitu fi'il naqis. Ihdina, al-dhamirna ini merupakan maf'ul bih yang pertama. Ya Allah, tunjukkanlah kami. Dan as-sirata ini adalah merupakan maf'ul bih yang kedua. Ya, sehingga di sini ada dua maf'ul bih. Sedangkan al-mustaqima ini merupakan apanya? Ya, naatnya atau sifatnya. Mustaqim. Maaf ya, ada yang tahu ini sihohnya apa? Sihohnya apa? Sihoh ini adalah bentuk katanya, jenisnya apa? Apakah fi'il madhi, apakah fi'il mudhari, apakah masdar, apakah isim fa'il, apakah isim maf'ul? Itu namanya sihoh. Ini termasuk isim fa'il, ya, isim fa'il. Mustaqim, istaqama yastaqimu, istiqamatan, mustaqimun, itu. Ya, meskipun di situ asalnya adalah mustaqwim, ya, asalnya mustaqwimun ikut wazan mustaf'ilun. Ya, dalam kaidahnya ketika ada huruf ilah apa saja? Alif, wawu dan ya. Dia berharokat. Kemudian ya, ada huruf ilah yang single ya. Ya. Ada huruf ilah yang berharokat dan didahului oleh huruf sahih yang sukun, maka kaidahnya harokat pada huruf ilah itu pindah ke huruf sahih yang sebelumnya. Mustaqwimun, nah, huruf ilahnya harokatnya apa? Kasroh. Kasrohnya pindah ke qaf, jadinya apa? Mustaqimun, ya kan? Kemudian karena huruf wawunya dia sukun didahului oleh kasroh, maka kaidahnya kulibatil wawu ya'an linkisari ma qablaha. Wawunya diganti ya karena huruf sebelumnya berkasroh, sehingga jadilah mustaqim yang asalnya mustaqwim. Dia adalah merupakan naat atau sifat. Diterangkan di sini maknanya adalah dullana wa arsyidna. Jadi makna ihdi, tunjukkanlah kami, yaitu maknanya dullana, tunjukkanlah kepada kami, wa arsyidna, dan berikanlah bimbingan kepada kami, ilaihi, kepada jalan yang lurus tersebut. Wa tsabbitna alaihi, dan berikanlah kepada kami kekuatan, kekokohan untuk berada di atasnya. Hatta nalqaka, sampai kami berjumpa dengan Engkau ya Allah. Ya, sehingga di sini pada ayat ihdinas siratal mustaqim ada isyarat. Yang pertama adalah ila, yang kedua adalah apa? Ala. Ila itu menuju. Sehingga untuk bisa mendapatkan jalan yang lurus, kita harus ada usaha. Untuk mendapatkan hidayah harus ada usaha. Jalan yang lurus di sini wahwal Islam, yaitu Islam. Sehingga untuk paham Islam ini bukan hanya dengan angan-angan, tapi harus ada kita usaha ke sana, tentunya dengan cara belajar. Ya, maka cara mudahnya ya memahami hidayah. Cara mudahnya itu sebagaimana kita memahami rizki. Kita manusia kalau disuruh memahami gimana cara dapat rizki, atau lebih spesifik lagi gimana cara dapat uang, setiap kita paham. Yang ngaji, yang tidak ngaji sama pahamnya, ya enggak? Coba kepada orang yang dia maaf ya tidak pernah ngaji, ditanya gimana mas cara kamu dapat uang, dia menggunakan jawaban yang tepat. Diawali dengan dia harus bekerja, ya simpelnya seperti itu.
Dia tahu supaya saya dapat uang nggak mungkin saya hanya di rumah saja tidur-tiduran, tidak mau ikhtiar. Dia paham supaya dapat ya harus ada usaha. Sama dengan urusan hidayah, sama persis. Ya, supaya kita mendapatkan hidayah, supaya kita mendapatkan jalan yang lurus, supaya kita faham Islam, maka harus ada usaha. Ya, usahanya yang bersifat zahir, yaitu dengan cara belajar, mempelajari dari dasar. Belajar juga di sana, masya Allah ya, harus diikuti, diimbangi dengan sabar. Tanpa ada kesabaran, tidak mungkin seseorang bisa mendapatkan apa yang dia cita-citakan. Laula istibarun la auda kullu dhi miqah. Ya, tanpa adanya kesabaran, tidak mungkin orang yang punya keinginan dia akan mendapatkannya. Bahkan sebaliknya, la auda kullu dhi miqah, pasti akan gagal, akan binasa setiap orang yang punya cinta atau punya cita-cita. Ya, maka kembali ke sini ada isyarat ila, menuju. Pelajarilah. Secara zahirnya kita belajar, di dalam belajar ada cara-caranya lagi, ada metodenya lagi. Kita tempuh juga metode dalam belajar tersebut. Ya, bukan yang penting belajar, tapi belajar diikuti dengan metode yang ada, dengan adab yang ada. Belajar ilmu tanpa adab maka akan jauh dari barokah. Yang kita harapkan itu barokah. Gimana supaya ilmu kita barokah? Tempuh dengan cara adab yang benar, metode yang benar. Ya. Kembali kepada permasalahan tadi, sama persis seperti memahami kalau kita ingin dapat rizki, ada usaha. Ingin dapat uang, ada ikhtiar. Ya, sama persis ketika antum ingin punya anak, apa usahanya? Nikah. Paham ini ya, ya kan? Kayaknya di sini paham semua, atau ada yang belum paham? Paham semua ya. Kalau ingin punya anak ya harus nikah. Kapan nikahnya? Ya, insya Allah ya. Kapan-kapanan seperti itu. Ya, kembali ke sini. Nggak mungkin orang punya anak tanpa nikah. Dalam arti anak sendiri ya, bukan anak apa? Adopsi, itu anak sendiri. Ya, inilah sunnatullah. Segala yang ada di bumi, yang ada di alam semesta ini berjalan sesuai dengan sunnatullah. Demikian juga ilmu, maka diperlukan yaitu petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Wa arsidna ilaihi, berikanlah kami bimbingan untuk menuju jalan yang lurus tersebut. Setelah kita mendapatkan sedikit banyak, kita sudah paham Islam sedikit banyak. Kita belum mengatakan semuanya kita udah paham, enggak. Pasti sedikit banyak kita paham Islam. Maka tidak cukup hanya untuk dipelajari saja, tidak cukup hanya dicari saja, tapi kita mengharapkan supaya istiqomah alaihi, yaitu di atas jalan yang lurus tersebut. Sudah dapat, kemudian tidak istiqomah di atasnya, malah cari yang lain, ya akhirnya tersesat. Nah, maka di sini kita ada permintaan kepada Allah. Kita ingin dapat, setelah dapat bisa istiqomah di atas jalan yang lurus hatta nalqaka, sampai kami bisa berjumpa dengan Engkau ya Allah. Wa huwal Islam, jalan yang lurus maknanya adalah Islam, bukan yang lainnya. Sehingga kalau kita ditanya untuk zaman kita sekarang atau secara umum setelah diutusnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, adakah sebuah jalan yang bisa menghantarkan kepada surganya Allah selain Islam? Jawabannya apa? Ada enggak?
Antum mantep atau ragu-ragu? Mantep ya kan? Harus mantep dari sini. Nggak ada, hanya Islam. Loh di sana kan banyak agama, bukankah semua agama mengajarkan kebaikan? Gimana jawabannya? Bukankah semua agama mengajarkan kebaikan? Kita jangan fanatik ya. Yang betul, kita harus fanatik atau jangan fanatik? Ya anehnya, maaf ya, orang di luar sana punya standar ganda gitu loh, punya standar ganda. Kepada kita mengatakan kamu jangan fanatik, tapi dia sendiri fanatik. Dan itu sudah menjadi fitrah. Setiap orang dia meyakini apa yang dia miliki itulah yang benar. Sehingga silahkan mereka orang-orang Nasrani meyakini agamanya yang benar, itu hak mereka. Kami juga punya hak meyakini agama saya ini agama yang benar. Ya, sehingga Allah Ta'ala menegaskan inna dina indallahil Islam. Sesungguhnya agama yang diterima di sisi Allah itu hanyalah agama Islam. Ini bukan ajaran radikal, bukan. Ini ajaran yang sesuai dengan fitrah. Kami orang Islam yang mengatakan seperti ini dan harus seperti ini. Sebagaimana mereka, maaf ya, kita sebut nama orang Yahudi, orang Nasrani, orang Hindu, orang Buddha, masing-masing meyakini agamanya itu agama yang benar, dan masing-masing meyakini di luar mereka itu ya tidak benar. Berarti wajar. Yang sangat aneh kalau ada orang berpendapat semua agama benar. Mereka saja, orang-orang kafir meyakini agama mereka benar, kok ini ada orang ngaku Islam tapi mengatakan semua agama benar. Maaf ya, komunis saja meyakini ideologi komunis itu yang benar. Komunis sudah paling parah ya. Keyakinannya apa? Tidak ada Tuhan, tidak ada pencipta alam semesta. Separah-parahnya keyakinan ya ini gitu. Tapi dia meyakini itulah yang benar. Apa buktinya? Kalau mereka meyakini yang benar, apa buktinya? Mereka mendakwahkan ajarannya, disisip-sisipkan itu. Kenapa? Karena di hatinya ada keyakinan ini loh yang benar. Saya harus mendakwahkan agar manusia meyakini tidak ada Tuhan. Na'udzubillah. Ya. Maka kita pun mengatakan Islamlah agama yang benar. Islam agama yang benar atau yang paling benar? Apa? Paling benar atau benar? Kalau paling benar, selain Islam benar tapi lebih benar lagi Islam, seperti itu. Kalau Islam agama yang benar, konsekuensinya selain Islam salah. Berarti yang apa? Paling benar atau yang benar? Ya, terkadang isim tafdil tidak selalu gitu ya. Islam agama paling benar, Nasrani benar, Yahudi benar, tapi paling benar Islam. Apakah kita akan mengatakan seperti itu? Kan enggak, kita katakan yang benar ya Islam, selain Islam ya batil, kan seperti itu ya. Sehingga simpel saja, Islam agama yang benar. Jangan ditambahi agama paling benar. Oh, berarti kayak ngakui dia juga benar tapi lebih benar saya gitu kan. Nah, wallahu alam, ya kembalikan ke kaidah bahasa Indonesia, silakan ditimbang sendiri, lihat ke kamus mana yang lebih tepat. Cuma kita sedang menekankan bahwasanya agama yang benar yang diterima oleh Allah ya agama Islam. Dan ini bukan namanya keyakinan yang mengajarkan kepada kekerasan, enggak. Ini keyakinan ya biasa, wajar ya. Setiap orang harus meyakini seperti itu ya. Kita orang Islam ya mendakwakannya Islam itu agama yang benar, selain Islam ya salah, gitu saja, simpel ya. Kita persimpel. Kemudian ayat yang berikutnya menjelaskan tentang apa yang dimaksud dengan jalan yang lurus. Karena ayat berikutnya merupakan badal dari ayat yang sebelumnya. Kita udah paham badal ya?
Jadi ketika kita mengatakan tunjukkanlah kami ke jalan yang lurus, ya, kita berusaha menempuh mengarah ke jalan yang lurus. Ketika sudah memiliki istiqomah di atasnya sampai meninggal dunia, apa itu jalan yang lurus? Siratal ladzina an'amta alaihim. Ini merupakan badal penjelasan dari makna jalan yang lurus, yaitu jalannya atau jalan yang ditempuh oleh orang-orang yang telah Engkau berikan kenikmatan kepada mereka. Siapakah mereka? Al-muttabi'ina lil islamil ladzi jaa'a bihin nabiyyu sallallahu alaihi wasallam. Orang-orang yang telah Engkau beri nikmat kepada mereka, yaitu para pemeluk agama Islam. Apa? Mengikuti Islam, ya, pemeluk Islam, agamanya Islam. Jadi pintu pertama pastikan agamanya harus Islam. Ini pintu pertama. Pintu berikutnya ya harus mempelajari gitu ya, mempelajarinya kemudian mengamalkannya. Tapi pintu pertama harus Islam. Muttabi'ina lil Islam, orang-orang yang mengikuti Islam, orang-orang yang memeluk agama Islam. Islam yang bagaimana? Alladzi jaa'a bihin nabiyyu sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya Islam yang telah dibawa oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Islam dalam makna khusus. Karena kalau Islam dalam makna umum, semua ajaran para nabi dan rasul itu Islam dalam makna umum. Yang dibawa oleh Nabi Isa alaihissalam, orang-orang Nasrani di zaman Nabi Isa, ketika mereka komitmen di atas agamanya, mereka adalah Muslim di zaman Nabi Isa. Orang-orang Yahudi yang mereka mengikuti syariatnya Nabi Musa alaihissalam dan mereka komitmen di atas syariat tersebut, mereka juga layak disebut Muslim. Akan tetapi setelah diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka yang disebut Muslim itu hanyalah yang mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seandainya orang-orang Nasrani dengan mengklaim, loh kami kan juga mengikuti mengamalkan ajarannya utusan Allah, ya, misal mereka menganggap Nabi Isa sebagai utusan Allah, misal gitu ya, apakah bisa dibenarkan? Tidak bisa. Orang-orang Yahudi ketika mereka mengklaim kami kan dalam rangka mengamalkan syariat dari seorang nabi juga, yaitu Nabi Musa, apakah bisa dibenarkan? Tidak. Kenapa? Karena mereka sudah diuji. Ujiannya adalah berupa diutusnya nabi terakhir. Kalau mereka ikut, berarti lulus ujian. Kalau ternyata tidak mau ikut, berarti tidak lulus ujian dan jatuh ke dalam kesesatan, bukan sesat yang ringan tapi kekufuran. Ya, sehingga pernah sahabat Umar ibnul Khattab sedang membuka-buka Taurat. Nabi kita Muhammad SAW memandang dengan pandangan yang tidak senang gitu, cemberut itu. Ya, sampai-sampai Nabi kita mengatakan, ya Umar, lau anna Musa kana hayyan ma wasi'ahu illa an yattabi'ani. Wahai Umar, seandainya hari ini seandainya hari ini Nabi Musa itu benar-benar masih hidup, maka tidak ada keluasan baginya, tidak ada pilihan baginya, melainkan dia harus ikut saya. Sehingga kalau ingin mengamalkan kebaikan tidak perlu repot-repot cari mana yang ada di Taurat, cari mana yang ada di Injil. Padahal semuanya kebaikan yang ada di sana sudah masuk semua di dalam Al-Quran.
Ya, kitab-kitab sebelumnya kebaikannya itu sudah masuk di dalam Al-Quran. Sehingga kalau kita ingin cari kebaikan ya cukup dengan mempelajari Al-Quran, kecuali karena satu kebutuhan. Seorang yang dia punya kebutuhan untuk mengkaji sebagai bahan, ya bahan untuk apa? Untuk menyadarkan mereka, terkadang perlu mengkaji, maaf ya, mungkin Taurat, mengkaji Injil, bahkan bukan sekedar mengkaji, menghafalkannya, ya. Karena di dalamnya banyak kontradiksi, tidak perlu kita pakai dalil ayat, cukup pakai dalil mereka sudah ada jawabannya. Ini bagi mereka yang punya kebutuhan silahkan. Tapi bagi kita orang awam yang ingin cari kebaikan nggak perlu, nggak perlu. Coba beli Injil, jangan-jangan ada kebaikan yang masih ada di sana. Kalau antum ditanya, ada nggak yang di dalam Injil sekarang yang masih berupa firman Allah? Ada nggak? Yang masih merupakan kalamullah? Ada nggak? Ya, Taurat misalnya, ada nggak? Jawabannya ada. Meskipun persentasenya kecil karena kebanyakannya sudah dirubah oleh tangan-tangan mereka, tapi kita tidak menafikan totalitas karena sedikit banyak ada, masih ada. Walaupun kita tidak bisa mengklaim ini yang masih, ini yang enggak, semuanya diuji dengan Al-Quran, ya, sehingga Al-Quran disebut sebagai muhaimin, ya, sebagai batu ujian, ya. Diuji dengan ayat Al-Quran, cocok enggak? Kalau cocok, oh iya. Kalau enggak cocok ya sudah, berarti ini dirubah oleh mereka. Wallahu a'lam. Ya, jadi orang-orang yang diberi nikmat, yaitu orang-orang yang memeluk agama Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, karena sudah bersifat khusus, ya, Islam secara khusus adalah agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga barang siapa sudah diberi kesempatan hidup di dunia, baik dari jenis manusianya ataupun dari jenis jinnya, sudah diberi kesempatan hidup di dunia. Jin di dunia enggak? Jin itu hidupnya di dunia enggak? Jin di dunia sama dengan kita, ya, cuma kekuasaan Allah kita nggak bisa melihat, tapi mereka hidup di dunia. Mereka mukallaf, mereka juga punya kewajiban untuk beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, sehingga misalnya ada jin yang mendengar, ya alhamdulillah gitu ya. Sudah diberi kesempatan hidup di dunia kok tidak mau beragama Islam, dan dia sudah mendengar tentang Islam, maka rugi sendiri. Siapapun orangnya, ya, siapapun jinnya itu, sekuat apapun, sekaya apapun, kalau dia bukan muslim pasti rugi. Karena Allah Ta'ala telah memberikan satu vonis, satu nas, satu ketentuan yang tidak bisa ditawar lagi. Allah telah memberikan satu vonis, wa may yabtaghi ghairal islami dina. Barang siapa yang mencari agama selain Islam, barang siapa yang mencari selain Islam sebagai agama baginya, maka Allah katakan falayyuqbala minhu, maka sekali-kali tidak akan pernah diterima agama itu. Ya, kalau dari sisi bahasa menggunakan lan, ya, sebagian ulama bahasa menyebut lan ini sebagai harfu nafi lit ta'bid, ya, sebagiannya gitu ya, untuk menunjukkan penafian yang selama-lamanya, ya, sehingga sering diterjemahkan sama sekali tidak akan pernah bisa, sama sekali tidak akan pernah diterima. Falayyuqbala, tidak akan pernah diterima agama itu daripadanya, dan vonisnya wa huwa fil akhirati minal khasirin, dan dia di akhirat termasuk dari kelompok makhluk yang merugi, termasuk dari orang-orang yang merugi. Ya, salah sendiri sudah dikasih kesempatan hidup
mencoba spekulasi ya. Hidup ini bukan spekulasi sebenarnya ya. Dia spekulasi, cobalah pakai agama ini siapa tahu benar. Hidup itu bukan seperti itu. Allah sudah berikan modalnya akal. Di antaranya ya, akal ini coba gunakan untuk benar-benar merenung mana yang benar. Nanti akan diberi bimbingan. Kalau akalnya lurus, cara berpikirnya sehat, hatinya bersih, siap menerima kebaikan dan kebenaran, maka biidznillah dia akan mendapatkan hidayah ya. Kembali lagi, hidayah yang bersifat hidayah taufik itu juga mutlak miliknya Allah. Naam, wallahu a'lam. Sehingga ghairi siratil maghdubi alaihim, bukan jalannya orang-orang yang dimurkai. Ya, di sini ghairinya dibaca dengan majrur. Kenapa ya? Sudah belajar hukum ghair? Ya sudah ya. Ghair itu termasuk mu'rab, kadang ghairu, kadang ghaira, kadang ghairi. Di sini pakainya ghairi. Ya. Karena ini sebagai badal dari alladzina. Alladzina itu kan majrur ya, mudhaf ilaih itu. Siratal ladzina itu majrur. Maka ghairi siratil maghdubi alaihim, bukan jalannya orang-orang yang dimurkai. Siapa mereka? Alladzina araful haqqa wa lam ya'malu bih, yaitu orang-orang yang mengetahui kebenaran tapi tidak mau mengamalkannya. Siapakah orang-orang yang mengetahui kebenaran tapi tidak mau mengamalkannya? Wahumul yahudu, yaitu orang-orang Yahudi. Orang-orang Yahudi mereka orang-orang yang alim. Mereka sangat faham terhadap ciri-ciri Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saking fahamnya, lebih faham terhadap Nabi kita dibandingkan fahamnya terhadap anak-anak mereka sendiri. Berarti luar biasa ya, sangat paham. Tapi tatkala benar-benar muncul Nabi terakhir, mereka milih untuk tidak mau beriman. Itulah orang-orang Yahudi. Disebabkan karena apa sebabnya? Hasad, dengki. Mereka inginnya dari kaum mereka, dari Bani Israel, tahu-tahu munculnya dari orang-orang Arab ya. Gengsinya melebihi cara berpikirnya sehingga mengalahkan dan akhirnya tidak mendapatkan hidayah. Orang-orang Yahudi punya ilmu, tidak mau beramal. Tahu tentang Nabi Muhammad, tidak mau beriman ya. Waman adala anis siratil mustaqim min hadhil ummati an ilmin fa fihi syabahun minhum. Dan termasuk dari al-maghdub secara spesifiknya adalah orang-orang Yahudi, secara umumnya adalah siapapun yang meninggalkan, menjauh dari jalan yang lurus. Ini bersifat umum. Siapa saja kalau dia adalah anis siratil mustaqim, sudah tahu ini ada jalan yang lurus, sudah tahu ini ada ajaran agama Islam, syariat Islam, tapi dia milih menjauh dari ajaran Islam dan milih kepada yang lain. Min hadhil ummah, dari orang-orang Islam. Ya, berarti simpelnya apa? Orang yang dimurkai spesifiknya Yahudi dan orang-orang Islam yang punya sifat seperti orang Yahudi. Ya. Sudah tahu tapi tidak mau mengamalkan. Ya. An ilmin, ya, meninggalkan ilmu. Fafihi syabahun minhum, maka orang-orang yang semacam ini menyerupai orang-orang Yahudi
Ya, sehingga bukan hanya orang Yahudi, termasuk di dalamnya orang-orang Islam yang menjauh dari ilmu. Sudah tahu ilmu tapi tidak mau mengamalkan. Wala siratil dallin, dan bukan pula jalannya orang-orang yang tersesat, alladzina tarakul haqqa an jahlin, yaitu orang-orang yang meninggalkan kebenaran karena kebodohan. Falam yahtadu wa dhallu tariqa, sehingga mereka tidak mendapatkan hidayah dan sebaliknya tersesat dari jalan yang lurus. Wahumun nasara, yaitu orang-orang Nasrani. Wa man adala anis siratil mustaqimi min hadhil ummati an ilmin fa fihi syabahun minhum. Spesifiknya adalah orang-orang Nasrani, secara umumnya adalah siapapun dari umat ini, yaitu orang-orang Islam yang meninggalkan jalan yang lurus, maka mereka menyerupai orang-orang Nasrani. Ya, jadi Nasrani dan yang serupa dengannya itu kebalikan orang-orang Yahudi. Kalau Yahudi dia tahu tapi tidak beramal. Kalau yang tersesat mereka memang tidak tahu ilmu tapi beramal. Mereka melakukan amal, melakukan aktivitas, melakukan ibadah yang sama sekali tidak ada ilmunya. Mereka menyembah Nabi Isa alaihissalam sama sekali nggak ada ilmunya, maksudnya tidak ada dalilnya. Bahkan dalil dari kitab suci mereka, cari satu saja ayat di kitab suci mereka yang di sana memerintahkan sembahlah aku, misalnya Nabi Isa mengatakan sembahlah aku, cari satu saja mereka nggak menemukan. Tapi anehnya mereka nyembah kepada Nabi Isa. Berarti apa? Beramal tanpa ilmu. Ya, maka seorang muslim yang punya sifat seperti itu, dia senang beramal, antusias melakukan amalan-amalan tapi tidak ada ilmunya, tidak ada dalilnya, maka menyerupai orang-orang Nasrani. Ya. Cuma dari sisi kadarnya ya jelas berbeda ya. Kalau Nasrani udah masuk ke daerah orang-orang kafir, kalau yang ini daerah masih orang-orang muslim. Kembali lagi nanti diterangkan di bawah sesuai kadar penyimpangannya ya, kadang penyimpangannya ringan, kadang penyimpangannya sedang, kadang penyimpangannya berat, saking beratnya sampai keluar dari daerah Islam, jatuh kepada kekufuran. Na'udzubillahi min dzalik. Karena nggak jelas lihat jamnya. Ya, qala sarihu wafaqahullah. Ya, pensara mengatakan hadhil jumlatu minal bayani fiha i'lamun bi annal haqqa bin nisbati ila siratil mustaqimi ta'ifatan. Ya. Ini merupakan sekumpulan penjelasan yang di dalamnya ada pemberitahuan. Apa itu pemberitahuannya? Bahwasanya bi anal khalqa, afan tadi ana salah baca ya, bi anal khalqa bi nisbati ila siratil mustaqim taifatan. Sebuah pemberitahuan bahwasanya makhluk secara garis besar dikaitkan kepada jalan yang lurus itu ada dua kelompok. Ya, ada dua kelompok. Al-ula taifatun salikatun lahu sairatun alaihi. Kelompok pertama yaitu kelompok atau mereka yang menempuh jalan yang lurus dan berjalan di atasnya. Wahumul mun'amu alaihim minal mu'minin. Mereka adalah orang-orang yang diberi nikmat, yaitu berupa orang-orang yang beriman. Kelompok pertama. Wal ukhra, dan kelompok yang lainnya ta'ifatun ma'ilatun anhu tarikatun lahu. Kelompok yang ma'ilah anhu, yaitu anis siratil mustaqim, menjauh dari jalan yang lurus dan meninggalkannya.
Wa hadhihi ta'ifatu yansha'u khata'uha min ahadi mauridaini. Kelompok yang ini kesalahannya itu menjadi berkembang karena salah satu dari dua sumber. Al-awwal al-ilmu, as-sani al-amal. Ya, salah dalam dua sumber ini. Yang pertama berkaitan dengan ilmu, bitarkil amali bih. Orang yang punya ilmu tapi tidak mengamalkan, ini juga tersesat. Yang kedua al-amal, bibtida'i amalin bila ilmin. Orang yang dia banyak amal, mengadakan amal tanpa tidak ada dasarnya dari ilmu, bila ilmin, tanpa adanya ilmu. Beramal tidak adanya ilmu, tidak adanya dalil. Wa minal awwalina alladzina lahum ilmun wala amalun lahum al-yahudu. Dan dari kelompok yang pertama, yaitu orang-orang yang mereka punya ilmu tapi tidak mengamalkannya, yaitu orang-orang Yahudi. Wa minal akharina atau wa minal akhirina alladzina lahum amalun bila ilmin. Dan yang lainnya atau yang terakhir adalah orang-orang yang mereka memiliki amal tapi tidak adanya ilmu. Wahum an-nasara, mereka adalah orang-orang Nasrani. Ya, jadi ada yang ketergelincirannya karena ilmu dengan cara tidak mengamalkan, sebaliknya ketergelincirannya karena amal tapi tidak ada dasarnya dari ilmu. Ya, kita selesaikan ya, Anda bacakan. Fal yahudu alimu walam ya'malu. Orang-orang Yahudi mereka mengetahui tapi tidak mau beramal. Wan nasara amilu bila ilmin. Orang-orang Nasrani mereka mengamalkan tapi tidak ada dasarnya dari ilmu atau tidak dengan ilmu. Summa kullu man tashabbaha bihataini ta'ifataini min hadhil ummah. Dan termasuk di dalamnya adalah setiap orang yang menyerupai dua kelompok ini dari umat Islam. Orang-orang Islam yang seperti mereka, beramal tanpa ilmu, punya ilmu tidak mengamalkan. Fima hum fihi minal khata', sesuai dengan kadar kesalahannya. Asabahu minal uduli anisirati biqadri khata'ihi. Ya, mereka tertimpa, mereka berpaling dari jalan yang lurus sesuai dengan kadar kesalahannya. Ada yang sedang, ada yang ringan, ada yang berat. Ya, sesuai dengan kadarnya. Fataratan yakunu khata'uhu bitarkil amali bil ilmi. Terkadang ada yang kesalahannya karena tidak mau mengamalkan ilmu yang sudah diketahui. Ini satu sisi. Kesalahannya berupa tidak mau mengamalkan padahal sudah tahu. Wa taratan ukhra yakunu khata'uhu minal amali bila ilmin. Dan terkadang kelompok yang lainnya kesalahannya adalah karena dia beramal tidak dengan dasar ilmu. Jadi ilmu dan amal ini Masya Allah sangat erat. Ada yang punya ilmu tidak beramal ya salah, beramal tanpa ilmu juga salah. Qala Sufyan ibn Uyainah, maka berkata Sufyan ibn Uyainah, man tarakal amala bil ilmi min ulama'ina fa fihi syabahun minal yahud. Ya, barang siapa yang meninggalkan amal padahal dia mengetahui di antara para ulama kita, maka mereka menyerupai orang-orang Yahudi. Wa man amila min ubadina bila ilmin fa fihi syabahun minan nasara. Dan barang siapa di antara para ahli ibadah dari kaum muslimin, ya ubad, para ahli ibadah dari kaum muslimin yang mereka beramal tanpa ilmu, maka mereka menyerupai orang-orang Nasrani. Karena yang punya peluang untuk menyerupai Yahudi dari para ulama atau orang-orang yang punya ilmu, termasuk di dalamnya para pelajar ya, termasuk di dalamnya siapapun di antara kita yang sudah tahu tapi tidak mau beramal seperti Yahudi. Sebaliknya, orang yang senang beribadah, ahli ibadah,
Mereka antusias melakukan ibadah ritual ini dan itu yang ternyata tidak ada tuntunannya, tidak ada dasarnya, tidak ada sandaran ilmunya, maka mereka menyerupai orang-orang Nasrani. Ya, semoga kita diberi taufik hidayah oleh Allah Ta'ala menjauh dari dua kelompok ini dengan cara satu hal: belajar dan amalkan. Beramal dengan dasar ilmu, ketika punya ilmu diamalkan. Dua ini berjalan bersama, ilmu dan amal, amal berdasarkan ilmu. Wallahu a'lam bishawab. Demikian yang bisa disampaikan. Atas kesalahan kekurangan saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.